Lalu saya diancam bahwa saya akan ditinggalkan kalau saya nggak kirim uang, Mbak. Anak saya jujur ke saya soal adanya orang ketiga. Itu tetangga kita sendiri, Mbak. Seorang janda, anaknya 3. Halo teman-teman Dewi Cinta semuanya, bertemu lagi dengan saya di episode Suara Istri. Seperti biasa ya, dalam episode Suara Istri, ibu-ibu semua pasti sudah bisa menebak bahwa saya bersama seorang tamu, yakni klien saya. Halo Ibu, apa kabarnya hari ini? Halo Mbak Maida, alhamdulillah saya baik, Mbak. Bagaimana dengan kabar Mbak Maida? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Bagaimana rasanya sudah kembali di Indonesia? Sudah sekitar 2 tahun ini ya kembali ke Indonesia ya Bu ya? Rasanya senang sekali, ya Allah, bersyukur banget Mbak. Setelah 13 tahun di Hong Kong terpisah dari orang tua, suami dan anak, sekarang sudah bisa balik lagi. Dari suara Ibu saja saya sudah bisa menebak ya Bu ya, betapa bahagianya Ibu bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Sekarang fokus kerja di Indonesia ya Ibu? Insya Allah Mbak, saya sudah gak mau lagi jauh dari keluarga. Karena dari pengalaman kemarin, jauhnya saya itulah yang membuat rumah tangga saya hancur, Mbak. Ya karena jauh dari suami, jadi tidak bisa memperhatikan secara langsung ya Ibu? Iya Mbak. Boleh diceritakan detail Ibu, seperti apa perjuangannya dulu sewaktu merantau jauh di Hong Kong, kemudian suami ada main dengan tetangga sendiri? Jadi cerita awalnya itu, saya pergi ke Hong Kong sewaktu anak saya masih kelas 1 SD. Itu saya lakukan karena perekonomian keluarga saya yang morat-marit, Mbak. Suami saya itu kerjanya serabutan. Bisa makan hari ini belum tentu bisa makan besok, Mbak. Jadi untuk belanja itu saya sering banget, Mbak, ngutang ke keluarga dekat, ke tetangga, sampai sering itu malu sekali saya, Mbak. Lalu ada tetangga yang menawarkan pada saya untuk berangkat ke Hong Kong. Katanya sebulan bisa dapat 10 juta, Mbak. Jadi dalam bayangan saya, ini bisa banget buat menghidupi orang tua sama sekolah anak. Bisa lunasi hutang-hutang saya gitu, Mbak. Setelah itu Ibu langsung gas berangkat ke Hong Kong? Iya, Mbak. Singkat ceritanya, saya jual perhiasan mahar dari suami saya itu untuk modal berangkat ke Hong Kong. Alhamdulillahnya Mbak, saya dapat majikan itu baik banget, perhatian, peduli kalau saya ini muslim, sabar dan tidak suka marah-marah Mbak. Sering juga ngasih bonus ke saya. Tapi ya itu Mbak, ada syaratnya. Selama kontrak 10 tahun itu saya nggak boleh pulang ke Indonesia. Berarti selama kerja di Hong Kong lancar-lancar saja ya Bu? Iya Mbak. Yang tidak lancar itu kehidupan rumah tangga saya di kampung. Nah itu saya tunggu ceritanya. 3 tahun pertama saya di Hong Kong tidak ada masalah Mbak, lancar itu semuanya. Tiap bulan saya kirim uang ke suami saya, dibagi itu buat orang tua kita dan sekolah anak. Sedikit-sedikit dipakai suami buat modal juga, buka usaha kecil-kecilan kayak warung itulah Mbak. Komunikasi juga lancar dan di situ saya seneng banget Mbak, karena hutang-hutang saya mulai lunas gitu loh Mbak. Ya alhamdulillah Ibu ya. Terus masalahnya itu dimulai setelah 3 tahun Mbak. Awalnya saya curiga karena komunikasi dengan suami mulai berkurang, tidak intens seperti dulu. Kalau awal-awal tiap malam itu suami telepon, SMS, rajin banget Mbak. Tapi kok tiba-tiba jarang. Saya hubungin itu balasnya lama sekali Mbak. Akhirnya di situ kita sering cekcok. Suami bilang tidak harus ngabarin setiap harinya. Yang penting seminggu sekali itu udah cukup. Oke lah saya terima. Tapi yang saya sedihkan itu kan saya nggak bisa menghubungi anak saya kan Mbak. Saya pengen
dengar itu loh Mbak, kabar dari anak saya setiap harinya. Tapi nggak bisa ya, karena HP kan cuma satu di bawah suami ya Ibu ya. Iya Mbak, lalu itu saya inisiatif, saya kirim uang ke kakak saya Mbak. Saya kasih pesan, tolong belikan HP untuk anak saya, biar saya bisa kontak dia terus kalau bapaknya nggak bisa Mbak. Nah, pas saya komunikasi intens itu dengan suami, anak saya jujur ke saya soal adanya orang ketiga. Itu tetangga kita sendiri Mbak, seorang janda, anaknya 3. Semua dibuka anak saya yang sewaktu itu sudah kelas 1 SMP. Semua foto, video dikirimkan ke saya. Saya lihat itu di HP, warung kopi sudah tidak jalan lagi Mbak, amburadul semuanya. Uang kiriman saya tiap bulan yang biasanya cukup buat modal usaha dan ditabung juga itu udah mulai gak cukup. Belum ada 1 bulan suami saya sudah minta kiriman lagi. Ternyata dikasih keselingkuhannya itu Mbak, buat menghidupi janda dan 3 anaknya. Kebutuhan anak dan orang tua Ibu lalu bagaimana? Ya kurang Mbak. Disitulah akhirnya kita terus bertengkar dan sering sekali saya diblokir Mbak sama suami saya. Saya bilang ke suami saya nggak mau kirim uang kalau diberikan ke pelakor itu Mbak. Lalu saya diancam bahwa saya akan ditinggalkan kalau saya nggak kirim uang Mbak. Disitulah akhirnya saya bertemu Mbak Maida 4 tahun yang lalu. Saya melahirkan Mustika Puter Giling untuk mengembalikan cinta dan perhatian suami. Masih dalam bentuk batu dulu ya sarananya Ibu? Iya Mbak. Kemudian yang Ibu rasakan apa setelah memanfaatkan sarana tersebut? Saya praktekkan amalannya. Saya ikuti arahan dari Mbak Maida. Waktu itu Mbak Maida meminta saya untuk mengirimkan uang langsung ke kakak saya, khusus untuk kebutuhan keluarga dan jangan dikirimkan ke suami. Kalau saya diancam diceraikan, tidak boleh takut. Persis seperti arahan Mbak Maida. Sebagian besar pemasukan saya tabung sendiri Mbak. Saya belikan emas untuk nanti buka usaha di Indonesia. Jadi ya harus semangat kerja dan nabung agar bisa segera pulang ke Indonesia. Baik, selain itu apalagi saran saya yang Ibu jalankan sewaktu itu? Saya rajin upload kegiatan saya di Hong Kong Mbak. Saya bikin channel YouTube untuk cari tambahan uang. Saya lebih rajin pergi kumpul dengan komunitas, perbanyak komunikasi dengan anak dan keluarga saya sendiri. Saya nggak pikirin lagi suami saya. Kalau misalnya dia mau ninggalin saya ya itu urusan dia. Urusan saya ya ibadah gitu lah Mbak, dan membahagiakan diri sendiri. Setelah saya jalankan ini, suami tiba-tiba rajin komunikasi dan mengabari saya. Reaksinya itu bagaimana Ibu? Wah, reaksi saya ya flat-flat aja Mbak. Saya biasa saja ke suami saya Mbak. Saya bilang tegas ke suami bahwa saya akan segera pulang ke Indonesia. Kamu mau kembali menata rumah tangga ini atau tidak? Kalau tidak, kamu keluar dari rumah saya. Kalau iya, kita mulai lagi dari nol, buka usaha baru bareng anak-anak. Di situ suami saya langsung menangis Mbak, minta maaf ke saya, katanya dia mau kembali menata rumah tangga ini Mbak. Ya Allah, berkat arahan Mbak Maida, jadi saya bisa berani tegas seperti ini ke suami Mbak. Saya bersyukur sekali Mbak bisa mengenal Mbak Maida. Alhamdulillah Ibu, semua berkat kegigihan Ibu sendiri dalam berikhtiar. Saya hanya sedikit mengarahkan ya. Oke, lalu kemarin sebelum pulang ke Indonesia, Ibu memaharkan kalung sakinah ya? Iya Mbak, saya kan memang suka banget perhiasan. Lihat perhiasannya Mbak Maida, kok bagus-bagus. Ya. Ada energi doanya pula. Jadi sebelum saya pulang, saya mau pakai kalung sakinah dulu. Jadi pas sampai rumah nanti suami sudah mantap kembali ke saya. Dan alhamdulillah sekarang kita harmonis lagi Mbak.
kita hangat dan lebih romantis. Masya Allah Ibu, luar biasa, senang sekali mendengarnya. Jadi sekarang fokus pada usahanya bareng keluarga di rumah ya Ibu? Iya Mbak, mohon doanya ya Mbak, semoga dilancarkan. Ya, saya doakan selalu Ibu untuk keharmonisan dan kesejahteraan keluarga Ibu. Ibu, ada pesan tidak untuk teman-teman Dewi Cinta yang sedang ikhtiar menjaga keharmonisan rumah tangganya? Pesannya ya ikuti saja arahan dan bimbingan dari Mbak Maida. Mbak Maida itu sudah bisa melihat energi aura kita gitu loh. Bagusnya bersikap seperti apa ke suami. Jadi insya Allah itu baik untuk rumah tangga kita. Masya Allah Ibu, tapi tetap harus yakin ya bahwa yang menyembuhkan ini yang maha kuasa Ibu ya. Kita manusia ini tugasnya ya berikhtiar gitu. Baik, itulah bincang-bincang seru kita ya bersama klien saya yang telah berikhtiar dengan saya kurang lebih selama 4 tahun. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Semoga apa yang kita bagikan di sini bisa menginspirasi dan membuat ibu-ibu semua berani mengambil keputusan untuk kebahagiaannya. Oke, terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Mbak Maida. Bye-bye teman-teman semua.